Kalian pernah nggak sih dengar cerita orang yang tiba-tiba kesurupan? Biasanya momennya selalu aja random, tapi dramatis. Kayak lagi ujian sekolah, semua orang tegang, keringet dingin, lagi mikir 2x² sama dengan, sudahlah. Tiba-tiba ada satu orang yang jeritanya lebih kencang daripada soal matematika itu sendiri. Panik? Pasti. Guru pun bengong, murid lain langsung heboh, dan ujung-ujungnya ada yang bisik-bisik. Waduh, ini pasti gara-gara roh jahat. Tapi serius deh, apa iya semudah itu? Masa roh jahat kerjanya piket tiap ujian? Kalau gitu, harusnya ada daftar hadirnya dong. Roh jahat, hadir. Nah, kalau kita lihat dari sisi sains, khususnya ilmu otak dan kejiwaan, ceritanya jadi lebih masuk akal, bahkan lebih seru daripada film horor. Ini sebenarnya bukan soal hantu yang lagi nganggur terus iseng masukin badan orang, tapi soal gimana otak dan pikiran kita bereaksi pas ditekan habis-habisan. Dan percaya atau enggak, reaksi itu bisa muncul juga dalam hidup kita sehari-hari. Bedanya, mungkin bukan dengan teriak-teriak di kelas, tapi dengan cara yang lebih halus. Kayak misalnya, aku yang tiba-tiba buka kulkas 5 kali, padahal udah tahu isinya cuma botol saus sama air putih. Itu juga semacam kesurupan kan? Kesurupan lapar imajiner. Jadi yuk kita kulik bareng-bareng. Kalau kalau dilihat dari kacamata otak dan psikologi, fenomena ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita lebih paham betapa rumit dan ajaibnya pikiran manusia. Pernah nggak sih kalian ngerasa otak kalian kayak laptop kentang? Lagi butuh-butuhnya kerja, tiba-tiba layar biru, hang, terus kipasnya bunyi kayak pesawat mau take off. Nah, ternyata otak manusia juga bisa kayak gitu loh. Bedanya, kalau laptop tinggal di restart, kalau otak, ya agak ribet ya, nggak ada tombol powernya. Di dunia medis, hal yang sering orang sebut kesurupan itu sebenarnya ada istilah kerennya, gangguan disosiatif. Namanya ribet, tapi artinya simple. Pikiran kita lagi cabut sebentar dari kenyataan, kayak lagi lockout tanpa izin. Jadi bayangin aja, otak kita tuh kayak komputer. Kalau kebanyakan tekanan, rasa takut, overthinking, semua numpuk jadi satu. Ya wajar aja kalau sistemnya korslet. Amigdala, si pusat rasa takut, kerja rodi sampai lembur. Sementara bagian otak yang harusnya ngurus logika dan bikin kita ingat siapa diri kita, korteks prefrontal malah mati lampu. Jadi hasilnya ya kayak aku pasti tanya rumus fisika, cuma bisa bengong sambil berharap bumi menelanku bulat-bulat. Efeknya bisa macam-macam. Ada orang yang tiba-tiba ngerasa jadi orang lain. Ada yang halusinasi, atau malah lupa total setelah kejadian. Ada juga yang langsung freeze, beku, nggak bisa ngomong atau gerak sama sekali. Mirip kayak aku kalau ditodong MC buat perkenalan mendadak. Ayo perkenalkan diri. Dan aku coba berdiri kaku, dalam hati teriak, nama gue siapa? Jadi intinya, ini bukan soal roh jahat yang iseng numpang lewat, tapi lebih kayak mekanisme darurat otak buat bertahan hidup. Kalau nggak kuat nahan sakit atau tekanan, otak kita akan bilang, oke, gua off dulu ya, selamat berjuang tubuh. Dan jujur aja, kalau ada roh beneran bisa masuk ke badanku, aku sih berharap dia minimal bisa bayar cicilan atau nyapu rumah. Itu baru kesurupan yang bermanfaat. Bayangin lagi di kelas, suasananya udah kayak neraka mini. Semua orang lagi sibuk nyoba masukin 3 tahun pelajaran ke otak dalam 3 menit. Jantung deg-degan, tangan dingin, otak rasanya penuh kayak folder laptop yang selalu muncul tulisan storage almost full. Nah, di tengah tekanan itu, ada satu temen yang tiba-tiba nge-crash duluan. Dia teriak, linglung, terus nggak jelas lagi siapa dirinya. Dan yang bikin aneh, kejadiannya kayak menular. Satu orang panik, terus beberapa menit kemudian, bam, satu persatu ikut tumbang. Rasanya kayak lihat dominos jatuh beruntun, tapi versi manusia. Kalau dipikir-pikir, kenapa bisa kayak gitu ya? Kok kayak virus? Jawabannya ada di dua hal. Tekanan grup sama otak cermin. Pertama, tekanan grup. Coba deh ingat waktu kita lagi siap-siap ujian. Takut nggak lulus, takut bikin malu orang tua, takut nilai jelek. Semua ketakutan itu numpuk. Kayak mie instan yang dimasak tanpa tirisan, banjir. Kedua, otak kita punya fitur bawaan. Neuron cermin. Ini yang bikin kita otomatis ikut ngerasain emosi orang lain.
Kayak pas lihat orang nangis, kita ikutan melo. Atau kalau lihat orang panik, kita pun jadi ikutan panik. Jadi, pas ada satu orang yang korslet, otak kita otomatis mikir, waduh, dia aja udah koleks, berarti gue juga boleh dong. Dan tanpa sadar, kita pun ikut-ikutan. Itulah kenapa tiba-tiba seluruh kelas bisa berubah jadi drama kolosal. Fenomena ini punya nama keren, histeria massal. Dan serius deh, ini murni psikologis, bukan mistis. Kalau beneran ruh jahat bisa nular segampang itu, berarti aku tiap akhir bulan udah kesurupan dompet kosong gara-gara lihat rekening temen yang masih tebal. Sayangnya, ruh jahat urusan finansial nggak pernah mampir. Coba bayangin, lagi ngerasa panik banget. Mirip kayak detik-detik sebelum presentasi kelompok, pas dosen tiba-tiba bilang, "Oke, kelompok kalian maju sekarang ya." Padahal aku bahkan nggak tahu judul slide-nya apa. Deg-degan, keringet dingin, otak kosong, rasanya kayak mati gaya. Nah sekarang bayangin, level panik itu kali 1000. Ada orang yang otaknya hang karena stres berat, tapi bukannya ditolong dengan tenang, dia malah disemprot air, diteriakin, atau bahkan dipukul. Lah, aku aja kalau disemprot air pas lagi panik, kemungkinan besar langsung pura-pura mati kayak kecoa ketemu baygon. Masalahnya, perlakuan kasar ini justru berbahaya banget. Orang yang lagi kena gangguan disosiatif tuh udah dalam kondisi super rapuh. Mereka ketakutan, nggak stabil, dan otaknya lagi berjuang keras buat bertahan. Diteriakin atau dipukulin itu sama aja kayak nambah beban. Dan parahnya lagi, karena sering disebut kesurupan, korban malah dapat stigma. Mereka dianggap aneh, lemah, atau bahkan dicap kerasukan. Jadi mereka makin malu, makin nggak mau cari bantuan yang benar. Ujung-ujungnya, trauma makin parah. Ini lingkaran setan yang harus diputus. Karena jujur aja, kalau aku tiap stres disemprot air atau dipukul, mungkin sekarang aku udah punya trauma sama galon Aqua. Padahal masalahnya bukan makhluk halus. Ini soal psikologis yang nyata. Dan kita seharusnya nolong dengan cara yang manusiawi, bukan mistis. Kalau ada orang yang lagi crash karena stres berat, gimana sih seharusnya kita nolong? Jangan sampai kayak aku waktu pertama kali lihat teman pingsan. Refleksnya, aku malah panik sendiri, lari-lari muter kelas kayak ayam kehilangan arah. Serius, kalau ada CCTV, pasti aku udah viral. Tapi bukan sebagai pahlawan, lebih kayak badut sekolah. Nah, intinya gini. Pertama, jangan panik dan jangan kerumuni. Kita tuh sering refleks nyamperin rame-rame. Padahal buat orang yang lagi panik, dikerumunin itu rasanya kayak lagi konser gratis, tapi dia jadi bintang utamanya. Dan jelas, bukan konser yang dia pengen. Kedua, bawa ke tempat yang tenang. Jauhkan dari ribut-ribut, terus ajak ngobrol dengan suara lembut. Jangan malah teriak, "Sadar, sadar!" Itu mah kayak nambah volume drama, bukan nenangin. Ketiga, jangan kasih perlakuan kasar. No disemprot air, no dipukul, no diteriaki. Aku sendiri kalau lagi stres terus ada yang nyemprot pakai air mineral, kemungkinan besar aku langsung pura-pura jadi tanaman biar sekalian disiram tiap hari. Keempat, cari bantuan profesional. Ini yang paling penting. Psikolog atau psikiater itu kayak teknisi resmi untuk otak dan pikiran. Kalau HP rusak aja kita buru-buru ke service center. Masa kalau otak lagi error kita malah manggil orang buat teriak-teriak? Intinya, kita harus ubah cara pandang. Ini masalah kesehatan, bukan mistis. Dengan ngerti ini, kita bisa lebih berempati. Dan percaya deh, di situasi kayak gini, yang mereka butuh bukan air mineral yang disemprot, tapi orang yang bisa bilang dengan tenang, "Hei, kamu aman. Kita cari bantuan bareng-bareng, oke?" Kadang kita lupa, hidup ini nggak melulu tentang kuat atau lemah, tapi tentang bagaimana kita saling menopang. Sama kayak waktu kita lagi nyari kunci motor yang entah kenapa selalu hilang pas kita lagi buru-buru, rasanya panik, keringetan, bahkan sempat mikir apa jangan-jangan ini ulah makhluk halus. Tapi begitu ada teman atau keluarga yang bilang, "Tenang, pasti ketemu kok." Tiba-tiba hati kita adem dan bisa mikir lebih jernih. Begitu juga dengan orang yang sedang mengalami krisis. Mereka bukan butuh kita jadi pahlawan yang teriak-teriak atau sok tahu. Mereka cuma butuh seseorang yang hadir, menenangkan, dan menunjukkan jalan menuju pertolongan yang benar. Karena di balik semua stigma dan cerita horor yang sering kita dengar, ada manusia nyata yang sedang ketakutan, merasa sendirian, dan butuh empati. Kalau kita bisa memilih untuk melihat mereka dengan kasih, bukan dengan prasangka,
dunia ini bisa jadi tempat yang lebih hangat untuk ditinggali. Jadi, semoga obrolan ini jadi pengingat kecil buat kita semua. Jangan cuma jadi penonton yang sibuk berasumsi, tapi cobalah jadi teman yang benar-benar peduli. Karena siapa tahu, suatu hari kita pun yang membutuhkan hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa, lihat manusia lain bukan sebagai misteri, tapi sebagai sesama yang butuh dimengerti.